online. Oke adik-adik semuanya, hari ini Lose Ivan bersama dengan Laura. Oke, nah Laura, biar kita sama adik-adik di rumahnya tambah semangat, mau lihat sulap dah. Wah, mau lah. Pasti adik-adik juga penasaran kan ini sulap apa? Coba deh. Nah, sulapnya hari ini sederhana. Lose Ivan akan membuat setiap dari kita jadi lebih keren. Jadi kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya yang di rumah juga semangat memuji nama Tuhan. Mantap, coba deh sekarang deh. Oke ya, siap, ready? Siap, ready. Oke. Bim salabim. Harus sama-sama kita Oke. Oh iya, oke. Bim salabim, bim salabim. Oke, siap. Siap. Ha. Tara. Keren kan? Beneran dong kostum kita jadi keren banget. Ya nggak adik-adik? Kan kita semuanya mau memuji Asik. nama Tuhan hari ini. Udah makin ready nih kita nih kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu nggak main sulap lagi. Kita mau segera memuji nama Tuhan. Sebelum itu, Lose Ivan mau mimpin setiap dari kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh datang, kami boleh beribadah sekali lagi melalui ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, biarlah kami dapat bersuka cita, beribadah bersama-sama memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yeay, adik-adik pasti sudah semangat kan untuk memuji Tuhan hari ini? Iya dong, pasti semuanya semangat kan? Karena kita memiliki sukacita yang dari Tuhan Yesus saja. Benar, Laura? Benar banget, semangat yuk. Kita mau tepuk tangan bareng-bareng kita menyanyi lagu ini. I've got the joy. I've got the joy down in my heart. Hey, Down in my heart, hey, down in my heart. I've got the joy down in my heart. Hey, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I've got the joy down in my heart. yeah, down in my heart, yeah, Down in my heart. I've got the joy down in my heart. down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oke adik-adik semuanya, kita mau olahraga. Tangan kanan dan kiri semuanya dilemesin. Kaki semuanya siap ya. Let's go. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, Lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. balik, Jalan sertanya setiap putar. balik. Jalan Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik semuanya, setiap kata jalan, kita jalan ke kanan. Setiap jalan kata serta, kita jalannya mundur ya. Oke? Semuanya ikutin sama-sama. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan mundur Kak. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Wah, Kak Laura, ada bunyi apa-apa nih tadi kok rasanya ada bunyi keras gitu. Terus ada yang teriak juga. Enggak ada apa-apa, santai. Beneran adik-adik nggak ada apa-apa? Enggak ada, beneran kan? Beneran, aku mah jujur. Loh, si Ivan ini tuh cari balonnya loh. Si Ivan tuh mau siapin buat ibadah hari ini. Mau apa itu buat memuji nama Tuhan hari ini. Tapi kok nggak ada ya? Kalau orang kelihatan nggak ya? Adik-adik kelihatan nggak ya balonnya itu ya? Jadi itu punya Koko ya? Iya, punyanya loh, balonnya itu kelihatan? Ini tadi loh nggak sengaja meledos sih buat main gitu. Terus meledos? Iya, maaf ya Koko, please. Ya, oke. Ya, si Ivan sih kesel, tapi ya lo si Ivan juga senang karena kamu mau jujur sebagai anak Tuhan, kamu mau mengakui kesalahan yang telah kamu perbuat. Itu good. Gitu ya Kok. Tapi ya kenapa kita tuh harus belajar jadi anak Tuhan yang benar? Kan kita masih kecil ya, punya main-main. Ya nggak adik-adik? Karena kita ini tuh istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semuanya juga. Tuhan Yesus mau setiap dari kita ini itu melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Melakukan tindakan kita, perkataan kita, semuanya itu harus sesuai dengan apa maunya Tuhan. Oh gitu ya Kok. Betul. Wah, keren ya. Oke deh kalau gitu kita mau memuji Tuhan lagi ya Kok ya. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kok? Jadi satu lagu ini judulnya Bukan Sembarang Pekerja. Mengingatkan setiap dari kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siap kalau orang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Siap banget. Oke, musik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerjanya, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerjanya, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.
Tugas yang mulia. Wah, mantap sekali tadi Cik Laura ya. Adik-adik juga semangat kan memuji nama Tuhan. Pasti banget, bener banget loh Kak Ivan. Wah, lumayan capek juga ya kok. Tapi tenang, kita tetap semangat dong pastinya. Pasti dong, apalagi kan bentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Cerita dari firman Tuhan, salah satu tokoh di Alkitab. Adik-adik tahu enggak hari ini kita mau cerita apa? Kak Laura tahu? Nah, yang pasti kalian pasti udah pada penasaran kan? Yuk, boleh sekarang siap-siap duduk yang benar. Siapkan diri kalian semuanya buat denger cerita yang menarik. Yuk kita mau nyanyiin firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, semakin besar. berbuah, 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 berbuah. oh, 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 oh. Oke adik-adik semuanya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lase Ivan mengajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang tolong supaya siap dari kami dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, jadi hari ini loh si Ivan akan bercerita dari firman Tuhan ya, terambil dari kitab Ester. Jadi apa sih yang diceritakan dalam kitab Ester ini? Nah suatu saat, jadi dalam kitab Ester ini diceritakan bahwa ada seorang ratu. Ratu ini namanya adalah Ratu Ester. Ratu Ester ini adalah orang Yahudi, dia punya seorang suami, suaminya namanya Raja Ahasuerus. Ratu Ester ini juga memiliki seorang paman. Nah ini pamannya ya, coba adik-adik semuanya lihat. Pamannya namanya adalah Mordekai. Dan ini adalah paman yang sangat baik sekali kepada Ester. Nah mereka semuanya itu tinggal di satu benteng, namanya adalah Benteng Susan. Nah di Benteng Susan ini tuh ada seorang yang sangat sombong sekali, yang haus akan pujian. Namanya adalah Haman. Jadi Haman ini tuh ingin sekali dipuji oleh banyak orang. Setiap kali ketika dia berjalan akan ada banyak sekali orang-orang yang menyembah dirinya, yang harus berlutut seperti yang ada di gambar ini, berlutut menyembah. Jadi dia akan berjalan dan semua orang harus berlutut menyembah. Nah tetapi ternyata Mordekai itu tidak mau ikut orang-orang yang lainnya itu, dia tidak mau menyembah. Nah ketika Haman mengetahui hal tersebut, Haman langsung sangat marah sekali, menjadi marah sekali sama Mordekai. Dia marah kepada Mordekai, lihat ini gambarnya ya, dia sangat marah sekali kepada Mordekai. Dia bilang, kenapa kok kamu tidak mau menyembah aku? Aku sudah kasih kamu kesempatan tapi kamu masih tidak mau menyembah aku. Kemudian Haman mencari cara gimana ini caranya supaya membuat Mordekai ini tuh mau menyembah dirinya. Wah, ternyata Haman mengetahui bahwa Mordekai itu adalah orang Yahudi. Jadi Haman memiliki sebuah rencana. Jadi dia datang kepada Raja Ahasuerus. Dia datang kepada Raja Ahasuerus, kemudian dia kasih surat, dia bilang seperti ini, Raja, di kerajaanmu ini ada suatu bangsa yang tidak taat kepadamu, yang tidak mau taat sama perintahmu. Ini adalah bangsa yang sangat bahaya sekali. Ini harus dimusnahkan. Dan akhirnya Raja Ahasuerus pun bilang, oke,
lakukan sesuai dengan kehendakmu. Apa yang menyenangkan hatimu, boleh kamu lakukan. Nah, akhirnya surat yang dipegang sama Haman ini pun langsung disebarkan. Bagaimana semua orang Yahudi di benteng Susan itu harus dimusnahkan. Wah, ketika Mordekai mendengarkan hal ini, Mordekai langsung terburu-buru dia datang ke tempat tinggalnya Ratu Ester. Dia sampaikan surat ini kepada penjaga pengawal yang ada di bawah, yang ada di depan gerbang itu, seperti yang ada di gambar ini. Akhirnya suratnya itu disampaikan kepada Ratu Ester. Ratu Ester pun membaca surat tersebut, dibaca, dan Ratu Ester pun menjadi takut. Wah, gimana ini? Apa yang aku harus lakukan? Aku ingin menolong orang-orangku, bangsa Yahudi, tapi aku juga tidak bisa. Ratu Ester akhirnya keluar mendatangi Mordekai, pamannya itu, dan bilang, aku mau menolong bangsa Yahudi, tetapi kalau aku datang tanpa dipanggil sama raja, bisa-bisa aku nanti yang cilaka, aku yang mati karena tidak dipanggil oleh raja. Tapi Mordekai bilang seperti ini, mungkin ini adalah kesempatan. Kenapa kok kamu diangkat sebagai seorang ratu pada momen-momen saat-saat yang seperti ini, supaya kamu bisa menyelamatkan hidup orang Yahudi di benteng Susan ini. Akhirnya setelah Ratu Ester memikirkan, akhirnya dia membulatkan diri, dia mau datang kepada Raja Ahasiweros itu. Jadi suatu waktu ketika raja sedang duduk di istananya seperti yang ada di gambar ini, Ratu Ester datang. Ratu Ester datang dan Ratu Ester bilang seperti ini, Tuan Raja, aku ingin berbicara kepadamu. Dan Tuan Raja pun datang kepada Ratu Ester. Apa yang ingin kau bicarakan? Ratu Ester bilang, aku ingin mengundang Tuan Raja bersama dengan Haman untuk datang ke pesta makanan yang akan aku adakan. Kemudian raja pun bilang, oke, aku akan datang. Aku juga akan menyuruh Haman untuk datang ke pesta tersebut, makan-makan tersebut. Nah, akhirnya ketika Haman berada di rumahnya, ada seorang utusan anak kecil yang disuruh datang kepada Haman, bilang, ini ada surat undangan dari Ratu Ester untuk datang ke pesta makanan malam hari ini. Dan akhirnya Haman pun pergi. Nah, dalam pesta tersebut, adik-adik tahu, Ester memberitahukan seperti ini kepada Raja Ahasiweros, ada seseorang yang ingin membunuh bangsaku, bangsa Yahudi. Kemudian Raja Ahasiweros pun langsung marah. Siapa orang tersebut? Dan Ratu Ester pun langsung menunjuk. Dia orangnya, Haman, seperti yang ada di gambar ini. Dan akhirnya Haman pun dihukum karena hal tersebut. Dan karena keberanian dari Ester ini, akhirnya bangsa Yahudi bisa bersukacita yang tinggal di benteng Susan itu yang sebelumnya terancam, akhirnya mereka diselamatkan. Nah, adik-adik semuanya, di sini kita belajar bagaimana Allah secara luar biasa itu melindungi Ester, melindungi Mordekai, melindungi orang-orang Yahudi yang ada di benteng Susan itu. Dengan cara yang luar biasa, Allah memakai Ester ketika dia memberanikan diri, itu akhirnya datang kepada raja dan bisa menyelamatkan nyawa begitu banyak orang. Adik-adik semuanya tahu enggak? Ini semua sudah Tuhan Yesus lakukan buat setiap dari kita. Tuhan Yesus telah mati buat setiap dari kita, menebus hidup setiap dari kita. Maka dari itu kita perlu percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita. Dengan cara apapun Tuhan Yesus akan melindungi setiap dari kita. Tuhan Yesus mungkin bisa mengirimkan seorang Ester untuk melindungi setiap dari kita. Atau Tuhan Yesus bisa memakai cara yang lainnya untuk melindungi setiap dari kita. Ingat, apapun yang kita hadapi, bahaya apapun yang kita hadapi, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, sudah menjadi juru selamat bagi setiap dari kita. Dia akan tetap setia bersama-sama dengan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, tolong setiap dari kami supaya kami dapat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan menyelamatkan kami. Engkau akan melindungi kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menghafalkan ayat. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi ya,
Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingat baik-baik adik-adik semuanya. Dalam setiap hal yang kita hadapi, ada Allah yang akan beserta dengan kita, Allah yang akan menolong setiap dari kita. Dan Lose Ivan berharap ayat hafalan ini mengingatkan kita untuk tetap hidup setia di hadapan Allah. Adik-adik, kita akan membuat dekorasi Ratu Ester. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas coklat, kuning, dan juga merah. Ya, kalau tidak ada warna kuning atau merah juga boleh diganti ya. Warna apa saja boleh. Coklat kalau nggak ada bisa diganti dengan putih ya. Juga kita perlukan lem, spidol, gunting, pita, juga kancing ya. Kita akan buat seperti ini. Pertama, kita akan melipat kertas merah ini bolak-balik. Jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan kertas kuningnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan buat mukanya. Muka kita buat lingkaran. Kira-kira saja. Kita gambar mukanya. Kita akan tempel. Usahakan untuk kertas yang di atasnya ini lebih kecil ya dari yang di bawah. Kita akan tempel seperti ini. Kita akan membuat mahkotanya. Ambil dari kertas kuning, gambar mahkota. Tempelkan kancingnya. Agar lebih cantik, kita pakaikan pita. Jadilah dekorasi Ratu Ester yang cantik. Selamat mencoba adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa untuk memberikan persembahan melalui celengan atau kalian boleh minta tolong orang tua kalian untuk transfer ke rekening gereja ya. Oke, sekian ibadah hari ini. Mari kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan
bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Oke adik-adik semuanya, sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi